warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita bahas tentang politik. Ya. Politik itu kalau dalam bahasa Arab artinya siasat. Oh, berasal dari kata siasat. Kita terjemahkan siasat. Jadi politik itu jangan diartikan sempit hanya masalah partai politik saja. Kalau partai politik itu kan itu namanya politik praktis, termasuk pilpres, pileg, pilgub, pilbud, pilwakot, itu namanya politik praktis. Padahal politik itu artinya luas sekali, berhubungan dengan siasat kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, adik kita mau ikut. Nah, kita mulai berpolitik ini, bagaimana supaya adik gak ikut? Itu namanya berpolitik, bersiasat. Ya, bisa jadi siasatnya tadi siasat yang bagus, berarti dibolehkan. Ada yang siasat yang buruk, menipu, bohong. Misalnya nakut-nakutin adiknya, jangan ikut kakak, dek, di sana nanti ada macan. Padahal di sana nggak ada macan. Berarti itu namanya politik bohong, menipu. Bagaimana politik yang nggak menipu? Bilang aja, terus terang sama dek, dek, di sana nanti susah. Ya, jauh perjalanannya, adik nanti capek, haus. Nah, itu namanya politik yang benar, jujur. Ibu-ibu itu ke pasar itu sering banget itu politik menipu, bohong sama anaknya. Ya, anaknya mau ikut ke pasar, ditakut-takuti sesuatu, sehingga anaknya gak ikut. Padahal gak ada di pasar. Misalnya ada macan lah, ada binatang buas, kan aneh. Namanya anak kecil kalau ditakut-takutin ya nggak ikut. Atau dibohongi dengan mau dibelikan oleh-oleh misalnya. Ternyata pulang nggak beli oleh-oleh. Anaknya nanya, mana coklatnya bu? Lupa. Iya. Kenapa ibu ini bisa lupa nggak jadi beli coklat? Karena niatnya tadi bukan mau beli coklat. Memang niatnya mau bohongin anaknya supaya anaknya enggak ikut. Coba kalau dia jujur politiknya, ya. Nah, di pasar itu kan banyak orang, ribet nanti di sana. Lagian ini lagi musim hujan, becek misalnya kan. Udahlah nanti ibu beliin coklat, tapi pulang bener-bener beli coklat. Itu namanya politik yang benar. Nah, ibu ini kalau masuk partai politik bahaya, kerjaannya nipu rakyat. Apalagi nyalon jadi wakil presiden, nyalon jadi bupati, wali kota, kerjaannya nipu rakyat. Apa hobinya itu udah nipu anaknya. Makanya tuh kalau lagi pilpres, pilgub, wakot, dilihat dulu kehidupan dalam keluarganya. Keluarganya harmonis gak sih? Kalau keluarganya calon ini gak harmonis, sudah di rakyat pasti nanti juga sering nipu gitu. Bukan hanya cekcok, nipu rakyat kan bahaya kan? Nah, itu namanya politik. Semua urusan kehidupan kita ini tidak lepas dari urusan politik. Jadi luas sekali ya politik ya. Bukan hanya urusan pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur. Itu namanya politik praktis. Apa namanya? Politik praktis. Nah, dalam Islam, ingat-ingat ini. Boleh ditulis. Dalam Islam, politik itu ada 3 macam. Ya, politik dalam Islam ada 3 macam. Yang pertama, tulis.
Politik dusturiah. Politik dusturiah. Apa itu politik dusturiah? Yaitu, makanya mau aku kasih tahu ini. Politik dusturiah adalah politik yang berhubungan dengan undang-undang, ya, aturan tata negara, ya. Nah, dalam Islam, ya, aturannya ya harus jelas sesuai aturan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya dusturiah. Makanya politik dusturiah adalah politik bagaimana menerapkan aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita namakan syariat Islam. Kita sudah melaksanakan belum politik dusturiah syariat Islam? Sudah kita laksanakan belum? Ya, sudah sebagian. Memang belum semua syariat Islam kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa contohnya yang sudah kita terapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat? Penerapan syariat Islam dalam kehidupan. Ya, sholat itu penerapan syariat Islam. Puasa itu syariat Islam. Menikah, nah, syariat Islam. Orang Islam menikah harus dengan tata cara Islam. Orang Islam menikah nggak pakai tata cara Islam, nggak mau pakai syariat Islam, ya nggak sah nikahnya. Ya, nikah di catatan sipil. Ya, itu kan yang nikah beda agama itu kan kayak gitu. Misalnya Islam sama Kristen nikah di KUA nggak mau nerima, itu beda agama. Di apa kalau di Kristen di gereja nggak mau menerima, karena Islam satunya. Akhirnya nikahnya di kantor kecamatan, ya kan? Atau di kantor catatan sipil. Ya, nikah. Nah, menurut Islam nikah seperti ini ya nggak sah, karena nikah itu adalah harus diatur oleh syariat. Ya, dan memang belum semua diterapkan syariat Islam. Boleh nggak sebenarnya kita menerapkan semua syariat Islam? Siapa yang membolehkan? Kalau kita terbentur dengan aturan negara, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Maka syariat Islam itu belum bisa dilaksanakan seluruhnya, kecuali daerah-daerah tertentu yang disepakati oleh dewan. Contoh di Aceh, ya, Aceh itu sudah menerapkan semua syariat Islam. Kenapa? Karena dewannya sudah setuju. Gitu. Di Lampung bisa nggak penerapan syariat Islam? Belum bisa, karena dewannya belum menyetujui, kecuali dewan DPRD kota misalnya Bandar Lampung mengesahkan syariat Islam untuk kehidupan masyarakat muslim semua, baru sah. Syaratnya disepakati oleh dewan. Itu namanya politik dusturiah yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan aturan Islam. Politik yang kedua dalam Islam adalah politik dauliyah. Apa? Dauliyah. Politik dauliyah adalah politik yang mengatur
hubungan luar negeri, ya, daulah Islam dengan daulah non Islam atau sesama daulah Islam. Di Indonesia ini mayoritas Islam, tapi bukan daulah Islam, ya. Jelas aturannya adalah landasan negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita menganut politik, ya, hubungan luar negerinya adalah politik bebas aktif. Bebas apa? Aktif. Artinya bebas? Hah? Bebas dalam memajukan perdamaian dunia. Aktif ikut serta iya perdamaian dunia. Bebas itu tidak terikat, tidak masuk blok kanan, blok kiri gitu. Ya, politiknya bebas aktif. Tapi Indonesia juga menganut politik luar negerinya adalah anti penjajahan. Makanya di permukaan Undang-Undang Dasar gimana? Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka semua penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan jelas Indonesia makanya menentang semua penjajahan di muka bumi ini, termasuk sekarang penjajahan Israel atas Palestina. Jelas Indonesia menentang penjajah Israel. Ya, makanya Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kebalikannya membuka hubungan diplomatik dengan Palestina. Politik Indonesia ini, ya, politik luar negerinya kita kenal dengan politik bebas dan aktif. Nah, daulah Islamiyah itu seperti itu, mengatur hubungan baik bilateral ataupun multilateral.